Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi teman-teman di channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pergerakan kripto teman-teman dan analisis tentang Bitcoin dan beberapa koin lainnya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin. Bitcoin sekarang di harga 46.200 BTC atau per Bitcoinnya ya teman-teman. Per USDT-nya ya. Kita lihat sekarang Bitcoin cukup mengalami koreksi yang cukup besar, dan kita lihat di time frame 4 teman-teman, di sini sudah membentuk kendali jauh, dan kemungkinan besar ya menurut analisa saya pribadi Bitcoin ini tidak akan longsor terlalu jauh teman-teman, karena ya mungkin efek food kemarin yang cukup parah ya teman-teman ya, ditambah dengan tekanan dari SEC ya. Tahu kan kerjaan SEC ya, suka obok-obok kripto kita ya teman-teman ya, tapi it's no problem teman-teman, nanti saya akan analisa juga untuk pergerakan kedepannya. Ini harapan saya nanti Bitcoin akan kembali lagi teman-teman di area 52.900 ya. Dan kita lihat teman-teman untuk di chartnya, di chart di Bitcoin Index Fear and Greed teman-teman, di sini Bitcoin sekarang masa netral ya teman-teman. Masa netral, dan teman-teman kemarin tuh hampir 37, levelnya 37 dan sekarang naik 47, kenaikannya 10% lebih ya. Kemungkinan besar ini Bitcoin akan menguat kembali teman-teman untuk di bulan ini ya, terutama untuk si Cardano akan meluncurkan smart kontraknya ya. Wow, ini sangat mantap sekali. Dan kita lihat teman-teman untuk pergerakannya, dan teman-teman pergerakan cukup sangat stabil di sini di area yang kita tandai ini. Kalau mau ikut pembelian kemarin teman-teman, ini cukup masih aman untuk beli untuk Bitcoin ya. 46.000 targetnya gak usah banyak-banyak, 51.000 juga sudah cukup ya, atau di area 50.000 untuk Bitcoin. Dan teman-teman untuk kita lihat untuk time frame H4 ya, kalau kita perkecil lagi, nah ini kita di time frame 4 di sini teman-teman, harganya cukup masih normal ya, saya bilang cukup masih normal dan cukup sangat aman teman-teman kalau teman-teman untuk melakukan pembelian ya di sini. Dan tidak, semoga saja teman-teman Bitcoin tidak terpantul ya teman-teman di area yang kita buat dulu ya untuk garis supportnya. Yang penting teman-teman di sini tidak breakout di area 43.000 ya teman-teman, dan ini cukup masih aman dan terpantul harganya. Dan ini teman-teman cukup sangat relatif safety ya teman-teman kalau untuk Anda masukkan untuk melakukan pembelian. Oke. Oke, dan saya lihat untuk beberapa market teman-teman seperti koin-koin lainnya ini cukup sangat green ya, cukup sangat green. Saya juga untuk di ADA juga tidak terlalu parah ya turunnya ya, hanya turunnya beberapa persen saja teman-teman, hampir 20%, dan sekarang sudah mengalami green market. Dan untuk di Binance teman-teman, untuk Solana juga cukup sangat bagus, Near protokol itu cukup bagus. Algorand teman-teman sudah turun tambah malah naik lagi ya Algorand ya, di harga 23.000 sekarang ya teman-teman. Dan kita lihat dulu untuk informasi Algorand. Supply-nya sekitar 10 miliar, cukup aman teman-teman untuk melakukan pembelian kembali. Untuk Algorand cukup bagus ya. Dan saya lihat beberapa token-token ini teman-teman tidak mengalami penurunan cukup parah hari ini dan cukup melakukan konsolidasi naik, dan bull run akan terjadi teman-teman. Dan kita lihat untuk pergerakan Bitcoin sekarang ya, nah ini tiap detiknya sudah naik kembali teman-teman ya. Oke, dan Ethereum sudah mulai pullback kembali ya untuk mengisi bahan bakarnya kembali. Oke, dan kita lihat untuk pergerakannya Bitcoin sekarang ya, kita lihat ya, cukup sangat stabil dan cukup sangat naik. Kemungkinan besar ini akan mengalami kenaikan cukup sangat tinggi lagi ya, mungkin mengambil posisi yang strategis teman-teman untuk jam kembali ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke jagat Twitter teman-teman. Kita lihat di jagat Twitter. Nah di sini ada CEO dari top 10 holding ya teman-teman, dan Tepiro Bitcoin akan naik ke $400.000 sampai $500.000 dan potensial dan lebih ya, dan potensial lebih ya. Ini dari CEO Tapiro. Tapiro ini adalah CEO dari Tenti ya. Kalau teman-teman nanti bisa di browsing Tenti itu apa ya, nanti bisa dilihat. Dan kita lihat teman-teman untuk pergerakan paus. Nah ini pergerakan paus ya, kita lihat di sini 3.000 Bitcoin ya sudah ditransfer dari Coinbase ke dompet ya, mungkin ke ledger ya. Ini pergerakannya cukup bagus ya. Dan ini ada 2.000 Ethereum sudah ditransfer teman-teman dari Gemini ke wallet teman-teman. Wow, ini sangat mantap sekali. Ini sudah para menimbun lagi ya, paus besar ini ya.
Dan ini sangat mantap sekali teman-teman untuk kedepannya, dan kita lihat aja untuk perkembangannya ya untuk si Bitcoin ini. Si Paus sudah mulai menyimpan kembali amunisinya, kemungkinan besar Bitcoin akan kembali pump ya cukup sangat tinggi teman-teman ya. Dan kita lihat teman-teman untuk si El Salvador si El Salvador kemarin ya sudah serok kembali untuk Bitcoinnya, untuk legal tendernya. Mungkin si El Salvador ini nggak mau ketinggalan ya, dan sekarang sudah El Salvador dilaporkan memperbaiki dompet kripto setelah peluncuran Bitcoin yang bergelombang. Wow, mantap ya. Meskipun kena vote cukup banyak, negaranya didemo oleh masyarakatnya, tapi Cak Nayib Bukele ya cukup konsisten dengan tujuannya ya, ingin membuat El Salvador lebih maju lagi. Dan sekarang dompet Sivo Bitcoin diturunkan selama 5 jam untuk pemeliharaan setelah pengguna melaporkan berbagai masalah atau bug ya teman-teman pada aplikasi. Oke, di sini kami telah menyelesaikan perawatan dompet Sivo hari ini. Dilaporkan kerusakan apapun di sini di komentarnya ya, kata beliau ya. Dan kita lihat teman-teman di sini ada berita yang cukup bagus ya. Di sini adalah Midfast Bitcoin Dex Build atau Bitcoin Cash. Temui Dex Bitcoin Cash pertama dibangun di Smart Bitcoin Cash ya, menghadirkan kumpulan likuiditas hasil tinggi, swap yang non kustodial teman-teman. Di sini keuangan terdesentral DeFi diterapkan pada tren pada seluruh tahun 2020 masuki tahun ini, karena statistik menunjukkan 680 miliar terkunci di DeFi di berbagai blockchain di jaringan Bitcoin Cash. Sekarang memiliki protokol Smart Bitcoin Cash ya teman-teman. Dan belakangan ini platform pertukaran DEX terdesentral telah bergabung di platform Smart Bitcoin Cash ya, yang baru diluncurkan, atau Benswap Cash teman-teman. Di sini ya memberikan pengguna kemampuan untuk menghasilkan melalui kumpulan likuiditas dan menukarkan token secara non penahan ya. Wow, ini sangat mantap sekali. Ternyata Bitcoin Cash sudah meluncurkan DEX-nya sendiri. Ini sangat mantap sekali teman-teman untuk Bitcoin Cash ya. Mudah-mudahan Bitcoin Cash juga akan naik ya, terutama juga eCash Bitcoin Cash IBC-nya ya untuk kedepannya nanti. Tapi tidak masalah teman-teman untuk masalah kali ini. Mudah-mudahan saja Bitcoin nanti akan kembali lagi, dan para paus sudah menyimpan amunisi cukup banyak untuk kedepannya ya. Nah, ini kenapa SEC ini suka obok-obok ini ya. SEC AS mengancam untuk menuntut crypto exchange Coinbase. CEO Brian Armstrong menanggapinya ya. Di sini Komisi Sekuritas Pertukaran telah mengancam akan menuntut pertukaran cryptocurrency yang terdaftar di Nasdaq, Coinbase, dan atas produk pinjaman atau pertukaran. Mengatakan kami tidak tahu mengapa dan kami tidak tahu mendapat penjelasan dari SEC ya. Oke, kita lihat dulu. SEC memberitahu kami bahwa mereka menanggapi lending yaitu untuk melibatkan keamanan, tetapi tidak mengatakan bahwa mengapa dan bagaimana mereka mencari kesimpulan itu. Pada bulan Juni kami mengumumkan bahwa program lain kami secara publik membuka daftar untuk tunggu, tetapi tidak menetapkan tanggal peluncuran publik. Tapi sekali lagi kami tidak mendapat penjelasan dari SEC. Sebaliknya mereka membuka penyelidikan formal. Jadi SEC ini, kata si Brian Armstrong ini, menurut saya ya dia mengobok-obok tapi tidak tahu alasannya ya untuk mengobok-obok si perusahaannya ini, atau Coinbase atau pertukaran seperti Uniswap dan pertukaran dari exchange lain ya. Binance juga diobok-obok ya oleh SEC ya. Kemarin si Wobi juga ya teman-teman, diobok-obok juga ya sama si SEC ini. Jadi pemimpin SEC sekarang itu siapa ya? Jadi kita selidiki dulu pemimpin dari SEC. Nah, ini namanya Gary Gensler. Gary Gensler ini adalah sekarang menjadi pemimpin teman-teman, pemimpin dari SEC dari si Amerika ini. Oke, si Gary Gensler. Oke, si Gary Gensler menjabat mulai dari 17 April ya, sama sekarang Presiden Joe Biden. Oke, si Gary Gensler ini kita baca-baca dulu. Oke, Gary Gensler menjabat ketua komisi atau SEC dari Amerika ke-11 di bawah Presiden Barack Obama dari 26 menteri atau 26 Mei 2019 hingga Juni 2014 teman-teman. Jadi jabatannya cukup tinggi ya. Di sini sebelumnya berkarir di pemerintah Fed atau Federal Reserve ya.
Gensler bekerja di Goldman Sachs. Oh, ternyata dia bekerja di Goldman Sachs. Oke, Goldman Sachs itu teman-teman ini adalah sebuah badan keuangan ya, atau kayak perbankannya Amerika atau swastanya Amerika untuk mengalami investasi ya. Mungkin sedikit terancam teman-teman, cenderung cenderung terancam ya untuk si Goldman Sachs ini ya. Ini analisa saya pribadi teman-teman ya. Mungkin si Gary Gensler ini mungkin sifatnya ini ya kayak ya teman-teman ingin mendominasi pasar ya. Mungkin si Goldman Sachs ini atau ada sedikit treat ya, atau sedikit ancaman ya teman-teman, atau setidaknya untuk di beberapa perusahaannya ya, untuk di grupnya si Goldman Sachs ini ya. Mungkin ya si Gary ini ya mungkin pernah menjabat di situ ya. Mungkin kecenderungannya teman-teman, kecenderungannya mungkin ya sedikit attacking ya, atau sedikit menyerang ya untuk di beberapa kripto ya. Kalau dulu kripto sudah dibiarkan teman-teman, tapi berhubung perkembangannya lebih luas lagi, si Gary ini teman-teman agak sedikit mungkin ada mengalami ancaman teman-teman ya. Mungkin tidak masalah dari negaranya teman-teman, mungkin dia pernah bekerja di Goldman Sachs ya, mungkin dia menganalisanya seperti itu ya. Mungkin mendapat ancaman dari keuangan Amerika, mungkin terdapat ancaman teman-teman untuk di kripto ini. Tapi dengan adanya kripto ini mungkin pengembangan dari blockchain dari Amerika akan mendapatkan untung lebih banyak ya untuk kedepannya ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman, teman-teman komen aja untuk ya kalau ada tambahan untuk di si Gary Gensler ini ya. Tapi mudah-mudahan ini untuk kedepannya tidak terlalu berlarut-larut teman-teman untuk kedepannya nanti, dan mudah-mudahan saja untuk Bitcoin ini dan kedepannya cukup sangat bagus ya, dan antusias dan untuk fanatiknya para FOMO-FOMOer kripto untuk di era abad 21 ini bisa lebih jam lagi teman-teman untuk kedepannya nanti. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tambahan dari teman-teman nanti silakan aja tambahkan di komentar. Mudah-mudahan era food ini di bulan ini tidak terlalu cukup menyerang parah ya teman-teman ya. Cukup sampai sini saja dan kita bisa happy ending dan profit yang cukup sangat banyak ya untuk di cryptocurrency ini. Oke, sampai jumpa dari saya teman-teman. Saya Ido ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tambahan tambahkan di komentar ya. Sampai jumpa di next video, see you.